membahas tentang konspirasi. Tentunya sangat banyak sekali di dunia ini ya, yaitu tentang teori konspirasi yang masih saat ini belum terpecahkan atau masih menjadi tanya tanya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang teori konspirasi kartun Doraemon. Seperti apakah keseruannya? Dan halo semuanya, selamat datang di channel Randy 26. Oke, kartun Doraemon seolah-olah kartun yang sampai saat ini masih tayang, seolah-olah nggak ada akhirnya. Buat pecinta serial kartun, pasti kalian nggak asing dengan kartun yang satu ini yang bernama Doraemon. Ya, salah satu kartun yang cukup lama yang sudah tayang dari dulu hingga sekarang. Dan kartun ini diciptakan atau sebuah karya dari Fujiko F. Fujio, salah satu pembuat serial kartun yang cukup terkenal, yaitu ia memang sangat terkenal pada tahun 1973. Hingga saat ini kartun Doraemon masih berlangsung dan seolah-olah tidak memiliki akhir dari serial kartun ini. Jadi terus saja tidak ada akhirnya. Dari tahun 1973 hingga tahun 2022 kartun ini masih tetap tayang. Sangat hebat sekali. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 teori konspirasi di kartun Doraemon ini yang masih menjadi tanda tanya hingga sampai sekarang ini. Oke, kita langsung lanjut ke teori konspirasi yang pertama, yaitu plot kartun Doraemon hanyalah imajinasi dari Nobita. Dalam teori satu ini, Nobita dikisahkan sebagai anak dengan gangguan mental. Penyakit mentalnya tersebut diakibatkan oleh perlakuan buruk dari kedua orang tuanya. Jadi ketika dia masa kecil mengalami kejadian buruk perlakuan dari orang tuanya, Nobita pun dikisahkan hanya bisa berbaring di tempat tidur karena penyakit yang ia derita. Jadinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, untuk meringankan rasa penyakitnya tersebut, dan akhirnya si Nobita seolah-olah berimajinasi tentang kartun Doraemon ini hingga seluruh episode yang ada di kartun Doraemon ini. Seluruh karakter hingga plot yang pada kartun tersebut hanyalah imajinasi belaka dari Nobita. Yang sebenarnya Nobita adalah anak yang kena penyakit mental. Jadi itu cuman hayalan dia, cuman imajinasinya dia. Dari mulai awal episode hingga sampai saat ini. Gak bisa bayangin itu berapa lamanya gitu. Teori ini sempat menimbulkan kegaduhan bagi para fannya, protes oleh penggemar serial animasinya, dan menyangka kalau ini merupakan ending sesungguhnya dari kartun Doraemon. Bahkan pihak yang menangani sang robot kucing pun sampai harus mengklarifikasi gara-gara teori konspirasi yang satu ini. Wah, gila, berarti teori konspirasi ini adalah teori yang benar-benar menjadi masalah banget ya pada waktu itu, sampai mengklarifikasi gara-gara teori ini. Oke, kita langsung lanjut saja ke teori konspirasi yang kedua, yaitu adalah Nobita membunuh Doraemon. Teori konspirasi ini merupakan teori konspirasi yang cukup aneh. Bagaimana tidak, Nobita membunuh Doraemon, yaitu Nobita membunuh Doraemon dengan menggunakan tongkat baseball yang kemudian diketokkan kepalanya hingga kepalanya hancur dengan cara yang sangat brutal dan sadis. Membuat teori konspirasi ini adalah teori konspirasi yang begitu mengerikan. Nobita melakukan hal ini karena kesal dengan Doraemon selalu tidak mau menuruti perintahnya untuk menggunakan alat canggih yang ada di kantong ajaib Doraemon. Jadi ceritanya, ketika si Nobita minta bantuan ke Doraemon, Doraemon tidak mau mengasih bantuan tersebut dan akhirnya dia kesal dan memukul kepala Doraemon hingga hancur. Setelah si Nobita membunuh Doraemon, kemudian dia puas dan menggunakan berbagai macam alat yang ada di kantong ajaib Doraemon, dan kemudian ia membalaskan dendamnya kepada Gia. Tak merebut hati Shizuka, dan si Nobita pun mulai menyesal atas perlakuannya yang telah membunuh sahabat dekatnya tersebut. Saat itu Nobita juga terbangun dari mimpinya dan melihat Doraemon yang sudah duduk di sampingnya. Ternyata kejadian itu semua adalah cuma mimpi yang dibuat oleh Doraemon supaya Nobita berperilaku mandiri dan enggak selalu mengandalkan Doraemon. Jadi si Doraemon berfantasi atau membuat ide seolah-olah
si Nobita membunuh Doraemon. Gimana menurut kalian? Masuk akal atau tidak? Oke, kita langsung lanjut ke teori konspirasi yang ketiga, yaitu adalah Nobita sekarat setelah jatuh. Pada versi yang satu ini, Nobita dikisahkan mengalami cedera yang cukup parah setelah dia jatuh membentur batu. Hal ini kemudian menjadi si Nobita bertrauma yang cukup lama. Demi menyelamatkan si nyawa Nobita, Doraemon kemudian menjual seluruh peralatan canggihnya untuk biaya operasi si Nobita. Sayangnya operasi tersebut tetap tidak membuahkan hasil. Ternyata Doraemon masih memiliki alat yang mampu membuat penggunanya untuk pergi kemana saja. Nah, untuk kejadian itu, si Nobita berbilang bahwasanya dia ingin pergi ke surga menggunakan alat tersebut. Ending ini menjadi salah satu teori yang paling menyedihkan dalam episode kartun Doraemon. Gimanakah menurut kalian tentang teori konspirasi yang satu ini? Mungkin kalian punya teori konspirasi lain atau mungkin bisa menambahi teori konspirasi ini benar atau tidak. Mungkin kalian punya teori sendiri, bisa isi di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke teori konspirasi yang selanjutnya, yaitu adalah Nobita bunuh diri. Ending ini merupakan ending yang nggak kalah tragis ketimbang ending yang sebelumnya tadi. Bagaimana bisa Nobita bunuh diri padahal yang di teori konspirasi yang tadi dia membunuh Doraemon. Seperti yang kita ketahui bahwasanya si Nobita selalu ngeluh minta bantuan kepada Doraemon dan meminta sang robot kucing untuk memecahkan segala masalah dalam hidupnya si Nobita. Nah, dalam versi ini Doraemon pun memberikan pistol kepada Nobita untuk menyelesaikan semua masalahnya. Wah, gila, berarti bunuh diri langsung pakai pistol, alias menyuruh si Nobita untuk bunuh diri. Tentunya ending ini sangat brutal dan mengerikan. Nggak mungkin bakal ditampilkan kepada versi animasinya karena terlalu mengerikan untuk ditayangkan. Lagi pula ending ini dibuat oleh Nadsat sebagai sebuah lelucon saja. Jadi teori konspirasi ini hanyalah sebuah teori karangan atau karya yang dibuat oleh seseorang. Karena ia melakukan ini karena ia merasa jengkel dan Nobita yang doyan mengeluh selalu mengandalkan Doraemon. Jadi ini cuma sebatas jengkel kepada Nobita yang selalu mengandalkan Doraemon. Oke, kita langsung lanjut ke teori konspirasi yang terakhir, yaitu baterai Doraemon telah habis. Di teori konspirasi yang satu ini, si Doraemon mati total, nggak bisa hidup kembali. Jalan satu-satunya untuk menghidupkan kembali Doraemon ini, yaitu dengan mengganti baterai memori yang ada di dalam Doraemon. Teori ini dibuat oleh seorang penggemar dari kartun Doraemon yang menceritakan bahwa baterai dari Doraemon yang habis membuat dia mati total. Jadi teori ini adalah teori di mana akhir dari kartun ini. Namun Nobita nggak dapat dengan mudahnya mengganti baterai dari si Doraemon tersebut, sebab memori yang ada di dalam Doraemon dapat terhapus secara total jika dilakukan secara asal-asalan. Nobita pun memiliki dua pilihan, yaitu membiarkan ingatan sang robot kucing terhapus untuk menggunakan seorang teknisi ahli pada mendatang untuk memperbaiki si Doraemon. Namun Nobita sebelumnya dikenal sebagai anak pemalas yang selalu mengandalkan Doraemon. Awalnya si Nobita sebagai sosok anak yang pemalas, kemudian pun ia berubah drastis pas menginjak tumbuh dewasa sebagai seorang ahli robot. Pada akhirnya Nobita yang sudah dewasa pun berusaha memperbaiki si Doraemon yang mati total itu tadi, dan juga ia mempertahankan memorinya. Usahanya tersebut berhasil, dan kalimat pertama yang terlontar di mulut Doraemon adalah, "Nobita, PR-mu sudah selesai atau belum?" Sebanyak 3 kali kurang lebih. Teori ini kalau menurut saya merupakan teori yang cukup masuk akal di kartun serial Doraemon ini. Nah, itulah beberapa teori konspirasi tentang kartun Doraemon. Gimanakah buat kalian para penggemar kartun Doraemon, termasuk saya juga? Tapi kalau saya jujur-jujuran nggak terlalu sering sebenarnya nonton kartun Doraemon. Karena ya pernah sih nonton, tapi cuman nggak sampai episode awal sampai akhir, enggak. Mungkin cuma dari episode berapa ya saya kurang terlalu ingat ya, karena sudah zaman dulu banget, sekarang sudah nggak lagi, meskipun sekarang tetap tayang. Gimana menurut kalian dari sekian banyak teori konspirasi tersebut? Manakah menurut kalian paling masuk akal? Bisa kalian tinggalkan di komentar gitu. Kalau menurut saya yang paling masuk akal yang terakhir. Kenapa kok saya bilang yang terakhir? Karena ending tersebut
si Nobita berubah menjadi dewasa dan kemudian memperbaiki si Doraemon yang rusak itu tadi. Ini masih ada masuk akalnya sih kalau menurut saya. Tapi kalau menurut kalian saya kurang tahu. Oh ya, dan kali ini saya juga ingin memberikan satu informasi tambahan lagi, yaitu tentang atas meninggalnya Ibu Nur Hasanah Iskandar. Pasti kalian bertanya-tanya, beliau adalah seorang dubber atau pengisi suara dari karakter Doraemon yang versi Indonesianya. Ia memulai karir untuk pengisian kartun Doraemon ini pada tahun 1993 dan menjadi salah satu pengisi suara terlama dalam serial kartun Doraemon. Semoga amal ibadahnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kirim doa kepada Ibu Nur Hasanah Iskandar supaya beliau tenang di luar sana. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan hari ini. Seperti biasa, jangan lupa dikasih tombol like, komen, share. Jangan lupa pula untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap saya ada video uploadan terbaru. Oh ya, dan jangan lupa tonton video saya lain di samping kiri dan kanan sini. Barangkali kalian tertarik. Oke, terima kasih telah menonton and bye.